ke Ombudsman Republik Indonesia, ke Mendagri, dan beberapa tembusan yang memang dalam surat ini sudah kita lampirkan. Adapun poin-poin yang akan saya sampaikan dalam surat ini merupakan keluh kesah ataupun apa yang dialami oleh klien kami terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang berlangsung selama ini gitu. Baik, saya mulai ya. Saya akan bacakan semua. Nanti setelah ini kopiannya nanti akan saya kasih sama kawan-kawan media. Silahkan diperbanyak. Teluk Kuantan 25 Maret 2021. Perihal surat permohonan perlindungan hukum kepada yang terhormat Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo di Istana Negara Jalan Medan Merdeka Utara nomor 3. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini Hendra APMSI, pekerjaan pegawai negeri sipil beralamat di Jalan Proklamasi Teluk Kuantan, Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Provinsi Riau, dengan ini menyampaikan terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2019 berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Kuantan Singingi nomor, nanti dicatat sendiri oleh kawan-kawan. Terkait penyidikan dimaksud bahwa saya telah diperiksa sebagai saksi pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 di ruang penyidikan pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. Adapun yang menjadi alasan pengajuan permohonan ini dapat kami uraikan sesuai fakta-fakta di bawah ini. Pertama, terkait dengan kasus dugaan perjalanan Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2019 yang sedang disidik oleh Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, dilihat ada beberapa kejanggalan mulai dari proses awal sampai dengan saat ini. Dua, bahwa surat pemanggilan yang selalu berubah-ubah. Surat yang pertama berbunyi dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas fiktif dalam anggaran perjalanan Dinas Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah tahun anggaran 2019. Pada panggilan berikutnya berbunyi dugaan penyimpangan perjalanan Dinas BPKAD tahun anggaran 2019. Di sini bisa kita cermati ada apa sebenarnya dengan Kejaksaan Negeri Kuantan. Tiga, bahwa hal yang dipermasalahkan sangatlah subjektif karena apa yang disangkakan kepada saya juga dilakukan oleh seluruh dinas atau badan dan organisasi perangkat daerah OPD sampai pada tingkat kecamatan di Kabupaten Kuansing, bahkan di Provinsi Riau dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Empat, bahwa adanya dugaan konspirasi dari beberapa oknum pejabat daerah dan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi terhadap kasus tersebut. Terkait dugaan tersebut dapat dijelaskan bahwa dugaan penyimpangan ataupun dugaan fiktif sangatlah mengada-ngada dan sangat dipaksakan untuk dijadikan sebuah tindak pidana. Karena terkait uang transportasi yang dipermasalahkan ini juga berlaku di seluruh OPD. Jadi bisa kita lihat oknum pihak Kejaksaan Negeri Kuansing menjalankan prosedur dan tata caranya sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak pula didukung dengan bukti yang sebagaimana mestinya dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang pedoman perjalanan dinas di lingkungan Pemda. Dinyatakan pasal 8 bahwa jika tidak menggunakan transportasi umum dapat diberikan uang pengganti sebesar 75% dari besaran yang ditetapkan, dan pemahaman selama ini untuk penggantian uang transportasi ini tidak perlu didukung oleh bukti pengeluaran, hanya cukup tanda terima yang ditandatangani oleh orang yang melakukan perjalanan dinas. Kemudian terkait pada Dinas Badan Pengelolaan Aset Daerah, pihak Kejaksaan Negeri Kuansing menganggap suatu kesalahan, maka pihak Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi juga harus memeriksa seluruh OPD yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi karena semua memberlakukan dan berpedoman pada peraturan bupati yang telah ada, jika perlu sampai ke tingkat provinsi pemerintah pusat. Karena juga berlaku hal yang sama dikarenakan dasar peraturan bupati adalah peraturan gubernur dan juga peraturan pemerintah maupun peraturan Menteri Keuangan. Yang kelima, bahwa terkait adanya dugaan perjalanan dinas fiktif biaya penginapan, hal itu sama sekali tidak benar. Faktanya adalah pada tahun 2019 merupakan tahun pertama penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi SIPKD, sehingga pada saat itu bersama-sama dengan tim asistensi dan BPK Perwakilan Riau menyusun laporan keuangan di Pekanbaru. Karena tidak adanya anggaran khusus untuk itu, maka biaya selama di Pekanbaru digunakan belanja perjalanan dinas BPKAD. Karena pada saat itu laporan keuangan harus disampaikan tepat waktu yang sudah dan telah ditetapkan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, maka staf bidang akuntansi dan aset melakukan pekerjaan di Pekanbaru dan didampingi oleh PT Raja Sakti Telematika serta tim dari BPK RI. Karena
SPT sesuai peraturan Bupati untuk perjalanan konsultasi hanya bisa diterbitkan 2 hari dan tidak boleh menerbitkan SPT pada hari libur. Maka untuk menutupi biaya makan dan minum serta penginapan di hari yang tidak bisa diterbitkan SPT ataupun biaya di hari libur atau Sabtu atau Minggu, maka diterbitkan surat perintah tugas di hari lain. Makanya ketika dicek di sistem hotel tidak ditemukan bukti menginap pada tanggal diterbitkan. Karena memang faktanya pegawai menginap di hari lain selama penyelesaian laporan keuangan tersebut. Dan untuk melengkapi bukti pendukung, SPT dari manajemen hotel menerbitkan bil atau kwitansi secara manual. Adanya dugaan konspirasi kriminalisasi dan penzoliman terhadap Dinas BPKAD Kabupaten Kuansing karena sejak munculnya kasus tersebut dan mulai dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Kuansing, pegawai BPKAD mengalami penurunan semangat kerja karena apa yang selama ini mereka lakukan tidak berimbang dengan yang dihadapi saat ini. Dulu bekerja meninggalkan suami atau istri dan anak, bekerja sampai larut malam bahkan sampai pagi, jangankan korupsi, uang yang ada saja tidak mencukupi, itu kata klien saya. Sekarang harus menghadapi persoalan hukum. Hal inilah yang disampaikan kepada Bupati Kabupaten Kuansing, sehingga Bupati menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah, Asisten 1 Kabak Hukum Muradi untuk menyelesaikan persoalan ini ke Kejaksaan Negeri Kuansing dan didapat kesepakatan antara lain. 1. Ini penting dicatat. Tidak ada lagi pemanggilan terhadap staf dan yang dipanggil berikutnya adalah pejabat struktural. 2. BPKAD diminta membuat rekapitulasi uang transportasi yang dianggap tidak sesuai ketentuan. 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menyampaikan bahwa rekapitulasi dan pengembalian tersebut nantinya sebagai dasar untuk menghentikan masalah tersebut. Bahkan Sekretaris Daerah menyampaikan jika perlu di depan saya Bapak Kajari menandatangani SP3. Kenyataannya uang dikumpulkan ternyata dijadikan barang bukti dan dinyatakan penyitaan. Dan anehnya permintaan pengumpulan dana tersebut dilakukan pada saat masih berstatus penyelidikan dan dalam waktu yang singkat status dinaikkan menjadi penyidikan saat dana diserahkan. 6. Bahwa rekapitulasi uang transportasi tersebut besarnya senilai 493 juta yang dikumpulkan oleh 94 orang termasuk saya. Kemudian uang tersebut diserahkan pada Kejaksaan Negeri Kuansing sesuai dengan arahan Sekda DM pasca pertemuan dengan Kajari Kuansing. Namun, saya sangat menyayangkan uang tersebut kini justru dijadikan bukti untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Atas dasar itulah saya merasa ada sebuah penjebakan dan penzoliman terhadap saya dalam kasus ini. 7. Bahwa saya Hendra APMSI merupakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mendapat surat permintaan keterangan saksi dari Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi pada tanggal 3 Februari 2021 nomor sekian untuk menghadap Bapak Hadiman SHMH, Roni Saputra SHMH, Jepri Hadi SH, Mona Siti Simanjuntak SHMH, Teguh Prayogi SHMH, dan Danang Seprianto SH pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 terkait atas dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuansing tahun anggaran 2019 dan telah saya hadiri sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Bahwa dengan surat pemanggilan saya sebagai saksi, saya menyampaikan memiliki tanggung jawab dan akan melakukan iktikat baik dugaan yang disangkakan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kuansing kepada saya dan seluruh staf BPKAD. Dan saya juga telah mengirimkan surat perihal pengembalian potensi kerugian negara dalam dugaan tindak pidana korupsi pada tahap penyelidikan yang disangkakan, dan seluruh staf Badan Pengelolaan Aset Daerah juga telah melakukan pengembalian kurang lebih sebesar 493 juta rupiah kepada penyidik Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. Kemudian Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menyampaikan bahwa pihak kejaksaan akan menutup perkara apabila telah dilakukan pengembalian dan menjadi dasar untuk menghentikan permasalahan tersebut. 9. Terkait dengan penetapan saya sebagai tersangka, Kepala Kejaksaan Negeri nomor B sekian tanggal 10 Maret 2021 perihal surat penetapan tersangka sangatlah aneh, karena jika saya dijadikan tersangka karena sebagai pelaksana perjalanan dinas, seharusnya seluruh pegawai BPKAD Kabupaten Kuansing juga ditetapkan sebagai tersangka dan jika saya ditetapkan sebagai tersangka karena memiliki fungsi sebagai kepala badan atau pengguna anggaran, seharusnya pejabat di bawahnya mulai dari pejabat pembuat komitmen atau PPK, pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK, bendaharawan serta kabid juga seharusnya ditetapkan sebagai tersangka.
Hal ini jelas ada upaya-upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh Oknum Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, Saudara H, dan Oknum Pejabat Pemda Kuantan Singingi, Saudara DM, yang berkali-kali menyampaikan bahwa kasus ini merupakan tukar guling dari kasus jelajah alam Kota Jalur, yang sebelumnya juga berupaya mengarahkan kepada saya, dan juga disampaikan bahwa untuk staf BPKAD akan diamankan sementara, untuk Kaban tetap akan dijadikan tersangka. Hal ini juga terlihat jelas pada saat pemeriksaan karena penyidik beberapa kali mengarahkan dan memvonis apa yang telah dilaksanakan suatu kesalahan dan tindak pidana sehingga menyampingkan asas praduga tidak bersalah. 10. Bahwa jika memang hal yang selama ini disangkakan kepada seluruh pegawai BPKAD benar, seharusnya pihak kejaksaan juga harus memeriksa seluruh OPD yang ada, karena dasar yang dipakai dalam pelaksanaan perjalanan dinas adalah Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah. Kemudian, bahwa berdasarkan 5 instruksi Presiden Republik Indonesia terkait larangan kriminalisasi pejabat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenai kebijakan diskresi atau keputusan yang diambil para pejabat pemerintah, melarang para penegak hukum memperkarakan secara pidana kebijakan diskresi tersebut. 2. Bahwa segala tindakan administrasi juga tidak boleh dipidanakan. Tolong dibedakan mana yang mencuri dan mana yang administrasi. Saya kira aturannya sudah jelas mana yang pengembalian, mana yang tidak. 3. Mengenai temuan kerugian negara yang dinyatakan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan, lembaga pemerintah yang terlibat harus diberikan waktu 60 hari untuk bertanggung jawab dan mengklarifikasi temuan tersebut. 4. Bahwa setiap data mengenai kerugian negara harus konkret dan tidak boleh mengada-ada. 5. Mengenai larangan untuk tidak menyebarluaskan tuduhan yang belum terbukti dan belum masuk proses hukum. Para penegak hukum tidak boleh mengekspos segala kasus yang ditanganinya kepada media massa sebelum ada penuntutan. Mohon ini digarisbawahi kawan-kawan. Bagaimana kalau seandainya terbukti tidak bersalah? Bahwa tindakan para oknum di penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi saat ini benar-benar menjadi salah satu penghambat program pembangunan yang sedang berjalan di Kabupaten Kuantan Singingi, karena apa yang disangkakan terhadap saya benar-benar membuat saya dan para anggota saya di BPKAD mengalami penurunan drastis dalam semangat bekerja. Bahwa dugaan yang disangkakan terhadap kami tidak ada temuan-temuan BPKRI Perwakilan Riau, bahkan dalam melakukan pemeriksaan tidak ada yang menyatakan hal tersebut sebagai sebuah temuan. Namun hasil audit Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi menyatakan dalam media online dan berita adanya kerugian sebesar 600 juta rupiah. Kalaupun itu benar, kenapa tidak ada dalam temuan BPK? Sehingga saya melihat bahwa telah adanya dugaan kriminalisasi terhadap saya dan para oknum penegakan hukum Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi telah mengabaikan instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia dan Memorandum of Understanding atau MOU kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri, Jaksa Agung, dan Kepolisian Indonesia atau disebut dengan APIP. Kalaupun kami benar-benar salah dalam hasil audit kami siap untuk mengembalikannya, namun karena ini sudah diduga titipan sulit untuk kami mencapai keadilan. 12. Bahwa menurut pasal 31 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional yang berbunyi dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah berupa kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat 5 huruf B, penyelesaiannya dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian negara paling lama 10 hari kerja sejak pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan. Bahwa berdasarkan hal tersebut pun saya tidak pernah mendengar adanya hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP, bahwa dugaan yang dituduhkan bukan kegiatan fiktif adalah benar-benar kegiatan real dan nyata. Kami melakukan kegiatan untuk pembangunan daerah kami, melakukan konsinyering dengan BPKRI dan instansi lainnya. Namun kenapa saya yang dikriminalisasi? Kami telah dijebak melakukan pengembalian uang sebesar 493 juta rupiah dan akhirnya dijadikan barang bukti untuk menyeret saya menjadi tersangka. Kami tidak bisa berbuat apa-apa karena kami tidak memiliki kekuatan maupun kewenangan untuk disangkakan terhadap kami. Dan anehnya kenapa lagi ada timbul kerugian 600 juta rupiah kepada kami? Apakah kami harus menjual harta pribadi kami lagi? Demikian permohonan perlindungan hukum ini saya sampaikan oleh karena terdapat hal-hal yang nyata telah menciderai rasa keadilan sebagaimana diuraikan di atas. Saya mohon kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi
agar persoalan ini menjadi atensi kita bersama. Karena dugaan yang disangkakan terhadap saya sangat bertentangan dengan instruksi-instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia. Agar sangkaan yang dituduhkan kepada saya dapat menjadi terang benderang dan jelas, serta agar oknum-oknum yang diduga melakukan konspirasi dan kriminalisasi dan penzoliman diketahui oleh masyarakat. Dan mari bersama-sama kita kawal penegakan hukum ini dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah di negeri ini. Hormat saya, Hendra APMSI, ditandatangani. Sekian surat yang disampaikan oleh klien kami, yang dititipkan oleh klien kami. Mohon untuk kawan-kawan media dapat memuat substansi-substansi di dalam surat ini secara utuh. Nah, itu dari saya. Beliau masih belum menyatakan kesediaannya untuk itu, gitu loh. Artinya sejauh ini memang surat penangguhan penahanan sudah kita masukkan, tapi baru dijaminkan oleh isi istri, gitu, untuk keluarga, ya keluarga. Untuk untuk Pak Bupati Mursini sendiri, memang sejauh ini tadi saya sudah ke rumahnya, belum menyatakan kesediaannya untuk bersedia menjadi penjamin saudara Hendra. Mungkin itu.